Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Unfaithful. Film yang dibintangi oleh Diana Lane dan Richard Gere ini berkisah tentang seorang istri yang berselingkuh dengan pria lain. Penasaran dengan ceritanya? Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur cerita, kita ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler dan kita harapkan untuk menonton filmnya terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Film dimulai dengan memperlihatkan Ed dan Connie yang sudah 11 tahun menikah. Mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Charlie. Suatu hari, saat pulang dari kerja, Connie terlihat kesusahan berjalan karena angin yang bertiup sangat kencang. Kemudian, Connie tak sengaja menabrak seorang pria hingga mengakibatkan mereka berdua terjatuh. Pria itu menawarkan diri untuk mengobati luka Connie, dan kemudian ia membawa Connie masuk ke dalam rumahnya. Di rumah itu, banyak sekali terdapat buku, dan di sana, Connie meminjam telepon pria itu. Ia kemudian menelepon putranya Charlie, dan di saat yang sama, pria itu langsung merawat luka Connie secara tiba-tiba. Pria itu bernama Paul Mettel, dan umurnya terpaut jauh lebih muda dari Connie. Connie akhirnya bergegas pulang ke rumahnya. Kemudian pada malam hari, Connie bercerita kepada Ed tentang pria yang ditemuinya tadi. Namun, Ed terlihat tidak memperdulikan cerita tersebut. Beberapa hari kemudian, Connie melihat lagi kartu nama milik Mettel, dan Connie yang penasaran, kemudian mencoba menghubungi pria itu. Hello, you're there. Connie mengatakan bahwa ia ingin mengucapkan terima kasih kepada Mettel karena telah mengobati lukanya. Come and see me. Yeah, take a break. I'll make you some coffee. Mettel pun mengundang Connie untuk datang dan akan membuatkannya segelas kopi. Mendengar hal itu, Connie langsung meletakkan kopinya. But I can't stay very long. Mettel tiba-tiba memegang tangan Connie, namun Connie berusaha menjauh dari pria tersebut, dan ia langsung bergegas pulang. Pada malam harinya, sikap Connie terlihat aneh, dan ia mulai sering melamun. Ed sendiri juga menyadari keanehan tersebut, namun ia tidak berprasangka buruk dan membiarkan Connie di sana. Keesokan harinya, Connie kembali mendatangi rumah Mettel karena ia masih merasa penasaran. What is this music? You want to dance? Saat berdansa, Connie terhanyut dalam gombalan Mettel dan ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria itu. Your eyes are amazing, you know that. You should never shut them, not even at night. Hingga pada akhirnya, musik berhenti dan Connie mulai menyadari kesalahannya. Connie berusaha untuk pergi dari rumah itu. Namun, saat ia kembali mengambil jaketnya yang tertinggal, Mettel akhirnya melampiaskan nafsunya di sana.
Connie pulang ke rumahnya dengan perasaan bersalah, namun Connie juga merasakan nikmatnya jatuh cinta lagi. Di rumahnya, Connie memandangi sebuah hiasan bola salju, hadiah dari suami yang sangat dicintainya. Namun, sejak saat itu juga, Connie memulai kehidupan gandanya. Bahkan, Connie juga sudah berani bermesraan dengan Myrtle di tempat umum. Saat sedang berada di restoran, seorang pria terlihat mengenali Connie. Ternyata, pria itu adalah pegawai Ed yang telah ketahuan membocorkan rahasia perusahaannya. Tepat pada saat itu, Ed memecat pegawainya itu, dan hal itu membuat pria tersebut kecewa. Suatu hari, Ed mengajak Connie untuk makan siang, namun sayangnya, Connie menolak hal itu karena ia sudah membooking salon langganannya. Di sini, Ed mulai curiga pada Connie yang kini mulai sering mempercantik dirinya. Karena kecurigaan itu, Ed menghubungi salon langganan istrinya. Dan ternyata, Connie tidak ada janji pertemuan di sana. Ternyata, Connie sendiri kembali mendatangi rumah Myrtle dan mereka kembali melakukan hubungan terlarang. This is personal, it's not business. Akhirnya, Ed menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki kegiatan istrinya. Kemudian pada malam hari, Ed mengatakan bahwa ia akan melakukan perjalanan bisnis ke Chicago. Setelah Ed berangkat, Connie menikmati cinta terlarangnya dengan Myrtle. Dan pada akhirnya, Ed mengetahui hubungan cinta terlarang istrinya. She sees him during the day. Usually goes around lunchtime. Stays about 2 hours, maybe 3. Ed langsung mendatangi rumah Myrtle dengan hati yang sangat hancur. Yes? You're Paul Martel? Yes. Connie's husband. Tanpa diduga, Ed terlihat sangat tenang menghadapi Myrtle. Namun, dari tingkah Myrtle yang merasa hal tersebut biasa saja, emosi Ed mulai terpancing. Where did you get this? It was a gift. Apalagi ketika di sana, Ed menemukan mainan bola salju yang dihadiahkannya kepada Connie. You want some water? I'm feeling sick. Merasa dirinya dikhianati, Ed memukulkan bola salju itu ke kepala Myrtle hingga pria itu tewas di sana. Ed ingin menyerahkan diri ke polisi, namun ia mengurungkan niatnya dan mulai membersihkan tempat kejadian perkara. Ed kemudian membawa mayat Myrtle masuk ke dalam bagasi mobilnya.
dan ia membuang mayat Myrtle di tempat pembuangan sampah. Ed langsung membersihkan mobil dan tubuhnya, namun sayangnya, Ed tidak bisa tidur karena merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, polisi mendatangi rumah mereka, dan polisi itu bertanya tentang Myrtle. Ed dan Connie sama-sama mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengenal pria tersebut. Hingga pada suatu ketika, Connie menemukan foto perselingkuhannya di jaket Ed saat di laundry. Kemudian, Connie menyadari mainan bola salju yang diberikannya kepada Myrtle sudah kembali berada di rumah mereka. Connie pun memberanikan diri untuk menanyakan perbuatan Ed kepada Myrtle. You fucked him over and over and over. You lied to me because I know you, Connie. I know you and I fucking hate you. I didn't want to kill him, I wanted to kill you. Dan untuk kebaikan putranya Charlie, kedua pasangan itu berusaha untuk tidak bercerai. Kemudian, Connie menemukan fakta bahwa ternyata mainan bola salju tersebut sangat berharga bagi Ed. Kemudian, Connie mengajak Ed untuk pindah. Mereka berdua menyesali semua perbuatan mereka itu di depan kantor polisi. Dan film pun selesai. Film ini seharusnya membuat setiap orang berpikir dua kali jika ingin selingkuh. Karena hal buruk bisa saja terjadi dan selingkuhan kalian pergi dari muka bumi. Film ini meraih berbagai penghargaan. Salah satunya nominasi Oscar 2003 untuk Diana Lane, yaitu kategori Best Actress in the Leading Role. Jika kalian ingin merequest film, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah mampir, dan sampai jumpa di video berikutnya.